guys, kembali lagi di Cutie. Cleverick Doodle Books adalah self-publishing buku edukatif anak karya Cleviana. Cleverick Doodle Books bermula dari kegiatan homeschooling bermain sambil belajar. Melalui buku yang diciptakan oleh Cleviana untuk anak-anaknya yang kemudian mendapat tanggapan positif dari followers Instagram Cleviana. Awal mulanya saya bikin buku anak untuk anak saya sendiri. Jadi buku itu saya peruntukkan untuk homeschooling anak saya gitu, karena bukunya itu untuk mengantarkan permainan yang saya bikin untuk anak saya sesuai dengan tema permainan itu gitu. Semua buku Cleverick Doodle Books merupakan buku edukatif dengan desain dan ilustrasi sederhana dan telah terjual lebih dari 1.000 eksemplar. Langsung dari tangan ibu dua anak ini, gambar-gambar unik dan menarik dirangkai dalam sebuah buku cerita yang bukan hanya indah dilihat, namun bisa mengedukasi anak-anak. Menceritakan tentang petualangan. Misalnya buku pertama saya Hewan-hewan dari Negeri Es. Itu petualangan hewan-hewan di negeri es gitu. Walaupun isinya sih sebenarnya tentang informasi hewan-hewan itu sendiri gitu. Terus buku saya yang kedua buku Oh si burung hantu. Itu pengalaman Oh si burung hantu ini melewati pagi, malam hingga pagi gitu. Itu kan akhirnya anak bayi juga belajar gitu. Oh burung hantu itu kalau misalnya pagi dia tidur, malam itu dia berpetualang gitu. Terus buku saya yang ketiga Ayo Kembalikan ke Asalnya. Itu tentang petualangan berhitung gitu. Jadi anak-anak diajak berhitung sambil bertualang gitu. Misalnya mengembalikan beberapa benda-benda ke asalnya, mengembalikan beberapa makhluk hidup ke tempat asalnya, seperti itu. Dimulai dari hobi, Cleviana yang sejak dulu memang hobi melukis ini dapat berhasilan melalui hobinya. Ia membuat buku-buku ini disesuaikan dengan kategori umur. Ia sangat memikirkan siapa sih pembaca dari buku-buku ini. Ia menjawab kebutuhan si bayi lewat bukunya Oh si burung hantu, yang ternyata bayi-bayi lebih peka terhadap warna kontras. Buku yang saya buat itu range-nya dari usia 0 bulan sampai usia 13 tahun. Kalau yang usia 0 bulan itu salah satunya buku Oh si burung hantu. Itu 0 bulan ke atas ya, karena bayi itu pada saat baru lahir dia hanya bisa melihat warna kontras. Salah satunya hitam, putih, mungkin bisa ditambah warna merah gitu. Kalau warna-warna pastel justru tidak terlihat sama mereka gitu, lewat saja begitu saja gitu. Nah, buku O ini manfaatnya untuk menstimulasi daya visual dan fokusnya bayi gitu. Dan manfaat membacakan buku untuk bayi bukan saja hanya untuk visual, tapi bayi itu akan lebih akrab dengan orang tuanya, bondingnya akan lebih kuat. Terus kayak buku saya yang lainnya seperti Ayo Kembalikan ke Asalnya, itu untuk usia 3 tahun ke atas sebenarnya, karena dia berhitung. Nah manfaatnya memang begitu. Pertama, dia bisa mengenal objek-objek yang ada di buku itu. Terus kedua, dia bisa mengenal angka 1 sampai 20. Yang ketiga, dia bisa berhitung. Tetapi tidak seperti diajarkan seperti di sekolah gitu. Dia diajarkan berhitung dengan cara yang fun. Di awal usahanya, wanita yang pernah kuliah desain ini mencetak sendiri buku-buku yang akan dipasarkan. Dengan modal 6 juta rupiah, ia kini dapat mengantongi omset yang fantastis. Kalau modal awal itu masih kecil sih, saya cuma sekitar 6 juta karena saya cetaknya juga sedikit kan. Lalu ketika saya jual dan ternyata banyak yang minat dan saya bikin banyak buku juga kan, sudah ada 4 dan banyak produk-produk yang lain. Jadi ya alhamdulillah sekarang saya omsetnya kurang lebih ya sekitar 200 jutaan. Mengedukasi pasar bahwa ikatan ibu dan anak dapat dibentuk lewat membaca bersama menjadi suatu tantangannya dalam berbisnis. Ia ingin lebih banyak yang tahu bahwa membaca bisa dilakukan dengan fun. Tantangan dalam bisnis saya ini cenderung bagaimana caranya mengedukasi, memberitahukan orang tua bahwa membaca buku itu penting buat anak, terutama untuk bonding orang tua dan anak. Karena kan di Indonesia ini minat baca dari anak sampai orang tua itu masih sedikit. Apalagi sekarang zamannya gadget kan, mereka lebih memilih gadget dibandingkan baca buku.
Ini membaca buku bisa fun loh gitu, bisa sambil bermain loh gitu. Nggak hanya cuman duduk anteng baca buku dan dengan intonasi yang monoton. Nah, seperti itu sih. Itu tantangan terbesar saya seperti itu. Gimana Mams? Inspiratif ya? Semoga dapat membuka pikiran Mamis di rumah yang ingin membuka usaha tapi masih banyak pertimbangan. Bagian besar dari memulai perusahaan adalah meyakinkan orang untuk mempercayai Mamis. Skill dan keuletan adalah faktor penentu yang besar. Sepanjang Mamis pantang menyerah apabila terjatuh dan terus belajar, peluang sukses pun tetap ada. Mamis di rumah hanya harus berani melakukannya. Gak kerasa ya Mams, sudah setengah jam kita bersama. Semoga program ini bisa menginspirasi Mamis yang pengen punya usaha di rumah. Ingat ya Mams, selalu berikan yang terbaik untuk si kecil. Cutie akan kembali lagi dengan liputan bisnis yang gak kalah uniknya. Sampai jumpa di Cutie episode selanjutnya. Bye!